Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Ibu Erina Maulida, SPD MIE, dan teman-teman semua yang pada hadir kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang bisa disebut dengan K3. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan teman-teman kami, yaitu yang pertama ada Ica Fadila, yang kedua ada Intan Aulia, yang ketiga dari Panaulia Fendi, dan yang terakhir ada Sabrina Resmana Putri. Boleh next. Oke, materi yang kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada tentang konsep dasar K3, yaitu yang pertama ada filosofis, yang kedua ada analisis resiko dan pengendalian K3, yang ketiga ada kebijakan dan landasan hukum sistem manajemen K3, dan yang terakhir ada penyusunan rancangan program K3, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus. Boleh di next? Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Ica. Baik, sebelumnya terima kasih moderator dan rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas K3. Eh, untuk pembukaan, bagaimana sih kita membayangkan rasanya bekerja di tempat yang tidak hanya aman, tetapi juga tentunya memberikan dukungan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Untuk itu, saya akan membahas filosofi tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang berisi tentang bukan hanya aturan, tetapi juga tentang tujuan dan siapa saja yang berperan untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Yang pertama di sini ada pengertian kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja ini merupakan suatu kondisi yang bebas dari gangguan fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan keselamatan kerja sendiri merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan dan kerusakan atau kerugian di tempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan, bahan-bahan, dan proses pengolahan dari lantai tempat bekerja dan lingkungan bekerja serta metode kerja tersebut. Nah, K3 ini atau program K3 eh, menurut Pak Pahan pada tahun 2024 yaitu suatu suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya untuk pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta tindakan apa atau antisipasi bila terjadi hal demikian terjadi. Boleh di next? Selanjutnya, ya ini ada tujuan. Tujuan dari apa sih tujuan dari K3 itu? Nah, menurut buku Armstrong dan Taylor pada tahun 2023, nah kebijakan dan program kesehatan dan keselamatan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan karyawan dengan melindungi mereka serta orang lain yang terpengaruh oleh aktivitas dalam perusahaan dan terhindar dari kecelakaan dan resiko kesehatan yang dapat muncul akibat pekerjaan eh, yang mereka lakukan atau interaksi dengan perusahaan itu terjadi. Nah, melalui program K3 ini tentu kita mengetahui bahwa perusahaan tidak hanya mengenali potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan, tetapi juga perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegahnya dan memastikan bahwa kesejahteraan seluruh karyawan itu terjaga dan ditingkatkan. Dan menurut DeGenzo dan Robbins pada tahun 2020, nah tercapainya tempat kerja yang sehat dan aman itu serta
penghapusan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan semaksimal mungkin itu merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang bekerja di suatu organisasi. Nah, kesadaran diri manajer dan karyawan tentunya dapat memberikan wawasan berharga tentang masalah potensial dan yang sudah ada pada perusahaan tersebut, serta cara untuk mencegahnya pada hal-hal yang tidak eh, mungkin terjadi atas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Nah, karyawan di sini juga harus didorong untuk melaporkan jika terjadi ada suatu masalah dengan jujur dan sesegera mungkin tanpa takut adanya suatu pembalasan atau hukuman. Nah, catatan cedera atau penyakit sebelumnya itu pastinya harus diketahui suatu perusahaan untuk menunjukkan pola yang berguna untuk mencegah masalah yang terjadi di masa yang akan datang dalam suatu perusahaan tersebut. Boleh untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi yang selanjutnya adalah analisis risiko dan pengendalian. Jadi salah satu aspek penting dalam dunia kerja adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ica. Nah, K3 ini sebagai usaha perlindungan buat para pekerjanya. Jadi dari resiko-resiko ancaman kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Nah, beberapa hal yang tidak boleh diabaikan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan K3 ini yaitu adalah penilaian resiko. Jadi penilaian resiko ini hadir dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap resiko bahaya di lingkungan kerja. Jadi sebagai tindakan preventif seperti itu. Nah, penilaian risiko ini berkaitan dengan identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Jadi menurut Armstrong dalam bukunya terbitan tahun 2014, bahaya merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, baik itu bekerja di atap, mengangkat barang berat, bahan kimia, listrik, dan sebagainya. Nah, bahaya ini bisa kita identifikasi melalui penilaian risiko. Seperti yang pertama misalnya mengangkat dan membawa barang berat, terus yang kedua penumpukan dan penyimpanan yang kemungkinan akan adanya bahan yang terjatuh, terus pergerakan orang dan material yang biasanya akan menimbulkan jatuh ataupun tabrakan, terus ada pengolahan bahan baku yang nantinya akan ada eh, kecenderungan untuk terpapar zat beracun, terus ada pemeliharaan bangunan. Jadi misalnya pekerjaan di atap atau membersihkan selokan, terus pemeliharaan pabrik dan mesin, kayak mengangkat eh, alat-alat angkat dan pemasangan peralatan, terus penggunaan bahan listrik, jadi kayak menggunakan perkakas tangan, kabel ekstensi seperti itu. Terus selanjutnya juga ada mengoperasikan mesin. Jadi bahaya yang timbul biasanya karena beroperasi tanpa izin yang cukup atau dengan kecepatan yang tidak aman gitu dan ataupun mungkin karena tidak menggunakan perangkat keselamatan seperti itu. Terus selanjutnya gagal memakai APD atau alat perlindungan diri seperti topi, sepatu boot, dan pakaian khusus seperti itu. Terus selanjutnya ada distribusi produk atau material yang biasanya nanti akan menimbulkan pergerakan kendaraan. Terus ada menangani keadaan darurat seperti tumpahan, kebakaran, dan ledakan. Terus yang terakhir ada bahaya kesehatan yang timbul dari penggunaan alat-alat atau metode kerja. Dalam melakukan penilaian resiko perlu juga mempertimbangkan siapa saja yang mungkin akan dirugikan, baik itu dari sisi karyawan ataupun orang yang sedang berada di dalam tempat kerja itu, tamu, atau bahkan masyarakat sekitar.
Nah, selanjutnya ada analisis risiko. Nah, analisis risiko ini dilakukan untuk membedakan tingkat risiko guna menyediakan data yang mampu membantu perusahaan ini mengevaluasi serta melakukan penanganan dari risiko tersebut. Risiko dianalisis dengan menggabungkan penilaian atas kemungkinan dan konsekuensi. Nah, ada tiga tipe analisis risiko. Yang pertama itu analisis kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif. Nah, kalau misalnya analisis kuantitatif ini contohnya analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif ini melakukan pendekatan dengan cara yang sistematif dan objektif karena dalam menilai risiko di tempat kerjanya mereka menggunakan data numerik dan metode statistik gitu. Sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, memitigasi risiko secara lebih efektif serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan secara keseluruhan di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada analisis semi kuantitatif. Analisis semi kuantitatif ini merupakan metode analisis risiko di tempat kerja yang menggabungkan antara keunggulan dari pendekatan metode kualitatif dengan kuantitatif. Metode ini memberikan rangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen risiko di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir itu ada analisis kualitatif. Ini untuk contoh risk ranking kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu pendekatannya menganalisis dan mengevaluasi risiko dengan membandingkan deskripsi peluang dan konsekuensi dari berbagai peristiwa yang berbahaya. Nah, teknik ini menggunakan biasanya ma- mar- matriks risiko untuk memvisualisasikan dengan jelas tingkat risiko ke dalam beberapa kategori. Seperti di sini ada uh, high risk, terus ada significant risk, moderate risk, dan low risk. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi resiko. Tujuan dari tahap evaluasi resiko ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi hasil dari analisis resiko tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu digunakan untuk menentukan resiko mana yang akan dikelola atau diprioritaskan dalam pengelolaan resiko ini. Nah, kegiatan evaluasi juga mencakup perbandingan tingkat resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini ada hierarki dari pengendalian risiko K3. Jadi menurut Occupational Health and Safety Management System, menyebutkan ada 5 tahap dari hierarki sistem pengendalian risiko. Tahap pertama itu ada eliminasi. Nah, langkah ini dilakukan dengan menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya di lingkungan kerja. Misalnya dengan menghilangkan bahan kimia berbahaya, menghilangkan aktivitas kerja yang berbahaya, atau memindahkan aktivitas ke lingkungan yang lebih aman untuk peningkatan keselamatan para pekerja. Terus selanjutnya, yang kedua itu ada substitusi. Nah, jika suatu sumber atau aktivitas berbahaya tidak dapat dihilangkan secara seluruhnya, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh perusahaan adalah substitusi atau penggantian komponen fungsional tertentu. Penggantian ini berarti mengganti sumber, mengganti peralatan, mesin, komponen, bahan, kegiatan, atau area agar lebih aman dan mampu mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Misalnya bahan kimia berbahaya bisa diganti dengan bahan yang jauh lebih aman seperti itu. Nah, selanjutnya di tingkatan yang ketiga itu ada tahap perancangan atau engineering control. Nah, tahap perancangan ini modifikasi atau memasang komponen kerja tertentu yang lebih aman, memodifikasi sumber peralatan, mesin, bahan, aktivitas, atau area agar jauh lebih aman dan mengurangi resiko terhadap keselamatan dan kesehatan
di tempat kerja, misalnya dengan memasang alat pelindung pada mesin yang berbahaya atau mengubah tata letak ruangan agar jauh lebih aman untuk digunakan. Selanjutnya, yang keempat itu ada tahap administrasi. Jadi, administrasi di sini lebih mengacu pada penerapan prosedur aturan kerja, pelatihan karyawan, dan menetapkan pengendalian visual pada tempat kerja. Jadi, contohnya mencakup pelatihan karyawan mengenai praktik kerja yang aman dan memasang tanda peringatan di area kerja yang berbahaya, sehingga kesadaran dari para pekerjanya ini terhadap manajemen risiko itu diharapkan semakin meningkat. Terus yang terakhir itu ada menyediakan alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri ini memiliki peran penting dalam melindungi pekerja dari resiko tinggi terhadap kesehatan keselamatan di tempat kerja, misalnya dengan menyediakan masker serta sarung tangan kepada karyawan yang bekerja dengan bahan-bahan kimia berbahaya dan pemberian helm keselamatan kepada pekerja di proyek konstruksi. Oke, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga merupakan suatu pernyataan resmi dari perusahaan yang menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung strategi pengelolaan bahaya dan risiko di tempat kerja. Jadi komitmen ini diwujudkan dengan menjelaskan bagaimana strategi ini bekerja ke dalam berbagai program dan prosedur pengelolaan bahaya dan risiko yang kemudian harus para pekerja terapkan. Kemudian ada kriteria kebijakan ketiga yang baik. Nah, berdasarkan ISO 45001 tahun 2018, di sini ISO itu merupakan International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional yang menetapkan standar untuk berbagai sektor industri. Jadi di sini tuh para manajemen puncak harus menerapkan, dan memelihara kebijakan ketiga yang mencakup, yang pertama, mencakup komitmen dalam penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja. Dan hal tersebut harus sesuai dengan tujuan, ukuran, konteks, eh, dari organisasi dan sifat khusus dari risiko ketiga dan peluang dari ketiga itu sendiri. Kemudian yang kedua mencakup komitmen dalam menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran dari ketiga. Yang ketiga mencakup komitmen yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan lainnya. Yang keempat mencakup komitmen dalam menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko ketiga. Yang kelima mencakup komitmen untuk perbaikan ketiga secara berkelanjutan, dan yang keenam mencakup komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja dan apabila ada perwakilan dari pekerja itu sendiri. Kemudian ada syarat kebijakan dari ketiga. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pasal 7 ayat 3, kebijakan ketiga setidaknya paling sedikit harus memuat yang pertama, visi dan misi, yaitu tujuan jangka panjang perusahaan itu sendiri terkait ketiga yang akan diterapkan di perusahaan mereka. Kemudian yang kedua ada tujuan dari ketiga, itu target yang ingin dicapai dalam penerapan ketiga, kemudian komitmen dan juga tekad untuk melaksanakan kebijakan berupa pernyataan tegas dari pimpinan perusahaan untuk melaksanakan ketiga. Kemudian yang keempat, kerangka dan program kerja, yaitu yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh dan bersifat umum dan operasional. Boleh tolong di next. Nah, di sini ada contoh kebijakan ketiga di perusahaan Pertamina. Bisa dilihat nih namanya itu kebijakan Health, Safety, Security, and Environment atau HSSI dari perusahaan Pertamina. Jadi di bagian awal itu ada tujuan dari K3, kemudian di sini ada 10 poin kurang lebih kerangka dan program kerja yang harus dilaksanakan, kemudian diakhiri dengan komitmen dan tekad untuk melaksanakan kebijakan dan juga ada visi misinya. Kemudian terakhir ditutup dengan tanda tangan dari direktur utama perusahaan tersebut. Boleh di next. Kemudian landasan hukum ketiga, ketentuan dan pedoman pelaksanaan ketiga sudah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Berikut ini perangkat aturan yang menjadi dasar hukum untuk sistem manajemen K3. Yang pertama ada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Secara garis besar, UU K3 ini mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lingkup penerapan. Undang-undang ini berlaku untuk semua tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, di permukaan air, dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuan keselamatan kerja. Jadi undang-undang ini bertujuan mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja, ledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan segala bentuk bahaya lainnya di lingkungan kerja ini. Dan yang ketiga, kewajiban pengusaha. Jadi para pengusaha wajib menyediakan tempat kerja yang aman, kemudian alat pelindung diri, serta memberikan pelatihan ketiga kepada seluruh pekerja. Pengusaha juga bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan aturan ketiga di perusahaan mereka. Yang keempat, hak pekerja. Di sini pekerja berhak atas lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Kemudian pekerja juga berhak menolak untuk bekerja jika kondisi kerja dianggap membahayakan keselamatan mereka. Kemudian ada pelaporan kecelakaan kerja. Ini setiap kecelakaan kerja itu wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan perusahaan wajib melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan itu sendiri dan mengambil tindakan perbaikan. Boleh di next. Berikutnya ada sanksi. Jadi undang-undang ini mengatur sanksi bagi pengusaha atau pihak lain yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi di sini dapat berupa administratif hingga sanksi pidana. Kemudian pencegahan dan penanggulangan bahaya. Undang-undang ini mengatur berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya di tempat kerja seperti bahaya fisik, bahaya bahan kimia, biologis maupun ergonomi. Kemudian pertolongan pertama, perusahaan wajib menyediakan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dan juga menyediakan tenaga kerja yang terlatih. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan. Jadi para pekerja wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap baik. Dan terakhir ada kesehatan mental. Undang-undang ini juga mulai memperhatikan aspek kesehatan mental pekerja meskipun belum dijelaskan secara detail. Boleh di next. Kemudian landasan hukum ini selain UU nomor 1 tahun 1970 yang dibahas tadi disempurnakan dan dilengkapi lagi oleh beberapa ketentuan atau undang-undang lain seperti yang pertama ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 sampai 87, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen K3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada penyusunan rancangan program K3. Penyusunan rancangan program keselamatan dan kesehatan kerja adalah proses sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari bahaya dan risiko di tempat kerja. Program K3 yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja. Selain itu, kesadaran akan K3 merupakan bagian integral dari budaya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya. Boleh di next? Oke, saja di sini ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu ada identifikasi resiko dan bahaya di tempat kerja. Risiko kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomis, maupun psikologi. Proses identifikasi ini biasanya dilakukan melalui metode penilaian risiko yang melibatkan survei, inspeksi, dan wawancara dengan pekerja di lapangan. Identifikasi ini penting untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan bahaya potensial. Misalnya di lingkungan kerja dengan resiko tinggi seperti pabrik kimia, identifikasi resiko bahan berbahaya merupakan hal krusial untuk menghindari kecelakaan yang serius. Yang selanjutnya itu ada evaluasi resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan
evaluasi resiko untuk menemukan skala dan prioritas penanganan. Salah satu alat yang sering digunakan itu yang seperti tadi, yaitu ada matriks resiko yang mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya bahaya. Dengan evaluasi ini, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pada resiko yang memiliki potensi dampak terbesar. Yang ketiga yaitu ada pengembangan prosedur pencegahan dan mitigasi. Prosedur pencegahan dan mitigasi resiko dirancang berdasarkan hasil evaluasi risiko prosedur. Ini harus mencakup langkah-langkah spesifik untuk mengurangi atau menghilangkan risiko serta tanggung jawab setiap individu di tempat kerja. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pelatihan karyawan. Pelatihan ketiga merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang memadai terkait risiko kerja dan cara menghadapinya. Ya. Pelatihan ketiga tidak hanya perlu diberikan pada pekerja baru, tetapi secara berkala untuk semua karyawan agar mereka selalu update dengan prosedur terbaru. Materi pelatihan harus mencakup identifikasi resiko, penggunaan alat pelindung diri, hingga tindakan tanggap darurat dalam situasi kritis. Evaluasi berkala terhadap aktivitas pelatihan juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa para pekerja benar-benar memahami dan mengimplementasikan standar K3 dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu ada kualitas supervisor. Pengawasan pekerjaan karyawan dalam perusahaan sangat menentukan hasil kerja dan keamanan kerja karyawan. Para pekerja sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari supervisor untuk dapat memahami pekerjaannya. Dari hasil penelitian, data perusahaan yang memiliki program keselamatan kerja yang berhasil terdapat pengaruh yang kuat dan kualitas supervisor yang baik. Oleh karena itu, pengalaman supervisor dalam mengawasi pelaksanaan kerja para karyawan karena supervisor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik cenderung untuk mendukung rendahnya tingkat kecelakaan yang ada dalam karyawan perusahaan. Selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi program. Setelah program K3 diterapkan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan sangat diperlukan. Sistem audit internal dan eksternal dapat digunakan untuk menilai efektivitas penerapan program. Berdasarkan rekomendasi dari International Labour Organization, audit K3 harus mencakup tinjauan terhadap prosedur pemeriksaan fasilitas dan wawancara dengan pekerja terkait masalah K3. Di samping itu, pengukuran performance indikator seperti penurunan jumlah kecelakaan kerja dan absensi karena kesehatan dapat memberikan gambaran konkret tentang keberhasilan program K3 yang diterapkan. Jika KPI tidak menunjukkan peningkatan, maka program perlu dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan temuan audit. Boleh di next. Oke. Selanjutnya itu ada 3 alasan pentingnya kenapa diadakannya program K3. Yang pertama dalam aspek moral. Manusia itu kan merupakan makhluk termulia di dunia. Karena itu manusia sepatutnya memperoleh perlakuan yang terhormat dalam perusahaan. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu ada hukum. Selain moral, terdapat juga alasan yang penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu ada hukum. Undang-undang tentang ketenagaan kerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapinya, yang ditimbulkan pekerjaan. Untuk menghadapi resiko lalai atas tanggung jawabnya, dan untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapinya yang ditimbulkan pekerjaan, para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawabnya dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu ada ekonomi. Alasan ekonomi yaitu
akan alasan ekonomi karena akan dialami oleh banyak perusahaan terjadinya apabila terjadinya kecelakaan kerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan petanggung lainnya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita oleh para pekerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian penting pada berbagai organisasi. Karena semakin tinggi tingkat kecelakaan kerja yang dialami para pekerja, hal ini akan berdampak pada rendahnya produktivitas yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan. Boleh next? Ini tentang studi kasus. Kita membawakan 2 studi kasus. Yang pertama, yakni beberapa pekerja diperintahkan keluar dari lantai yang rusak di lokasi pembongkaran di Chicago. Inspektur memperhatikan bahwa lantai tidak stabil ketika para pekerja sedang membongkar sebagian lantai di atas. Dalam beberapa jam setelah para pekerja dipindahkan lantai tersebut ambruk di tempat para pekerja sebelumnya berdiri. Dalam studi kasus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya menekankan pemantauan dan evaluasi kondisi kerja secara berkala, di mana potensi bahaya seperti kerusakan struktur dapat mencegah kecelakaan yang berpotensi fatal. Dalam kasus ini, tentunya tindakan pencegahan yang diambil oleh inspektur untuk menyelamatkan nyawa pekerja dan menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan yang ketat. Jadi, dalam K3 ini tentunya kita dapat memperhatikan tentang keselamatan dan serta penegakan prosedur yang efektif. Organisasi tentunya dapat mengurangi kemungkinan terjadi insiden serius untuk melindungi pekerja dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dan studi kasus yang kedua, yakni tentang 2 pencuci jendela tergantung di atas tanah setelah perancah mereka patah. Namun berkat peralatan keselamatan mereka berkat peralatan keselamatan mencegah mereka dari kematian dan menggantung mereka jauh di atas tanah. Sementara itu mereka tentunya menunggu penyelamatan. Kita melihat situasi krisis di mana 2 pencuci jendela terjebak setelah perancah mereka patah. Dan kondisi ini signifikan yang terkait dengan pekerjaan di ketinggian, termasuk potensi cedera serius atau bahkan kematian. Namun, untungnya dengan penggunaan peralatan keselamatan yang tepat seperti sabuk pengaman dan sistem penanggulangan jatuh, mereka dapat terhindar dari konsekuensi fatal dan tetap bergantung dengan aman sampai bantuan datang. Dalam K3 menunjukkan bahwa identifikasi resiko seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu merupakan langkah penting untuk melindungi pekerja. Terutama di dalam kasus ini, perencanaan yang cermat atau penggunaan APD atau alat pelindung diri telah mencegah terjadinya tragedi yang menunjukkan betapa krusialnya pelatihan dan penerapan prosedur keselamatan yang ketat. Tentunya dalam suatu perusahaan atau organisasi perlunya meningkatkan dan penggunaan peralatan keselamatan yang efektif atau identifikasi resiko yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga
menciptakan kesadaran akan resiko yang akan terjadi dan tentunya mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik keselamatan demi kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, dalam studi kasus ini, lalu bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian, seberapa pentingnya pelatihan keselamatan bagi pekerja di lingkungan yang sering mengalami perubahan, dan bagaimana sih dalam konteks ketiga, mengapa begitu penting untuk perusahaan untuk mendorong karyawannya atau perusahaan itu sendiri menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman dari resiko. Boleh kalau ada saran atau pendapat kalian boleh ditulis di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi, saya akan memberikan kesimpulan dari materi kali ini, yaitu materi ini mengkaji konsep ketiga dari berbagai sudut pandang, menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan kerja. Analisis filosofis ketiga menggarisbawahi nilai-nilai kemanusiaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Identifikasi dini dan tindakan pencegahan terbukti efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Kebijakan K3 yang kuat didukung juga oleh landasan hukum yang jelas serta program K3 yang sistematis menjadi kunci keberhasilan implementasi K3. Secara keseluruhan, K3 merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan semua pihak. Boleh di next? Oke, di sini ada sumber-sumber yang kita cari untuk diskusi kali ini. Boleh next? Nah, oke, yang nantinya ingin bertanya boleh chat di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.